God gives us the talent. Okay, we teachers Yes. give you the method. Oke. Okay, now you have to give yourself the purpose. Oke. Baru bisa sukses. Oke. Para Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, bersama saya Sian dari Trend Development Center di acara Tribun Talkshow Bedah Bisnis kali ini luar biasa. Di studio saya bersama Pak Swijaya, beliau adalah founder dari British Academy. Beliau juga adalah alumni dari RMIT ya, Royal Melbourne Institute of Technology di bidang bahasa Inggris International Certification. Nah, nanti saya bersama Pak Swi nanti akan membahas tentang bagaimana ya Pak Swi ahlinya di bidang bahasa Inggris, bagaimana bisa ya belajar bahasa Inggris dengan cepat dan mahir dengan mudah. Pak Swi, apa kabarnya? Baik Pak, luar biasa hari ini. Thank you sudah bersedia hadir di studio Tribun Terima kasih. Medan. Ya, Pak Swi, bisa Bapak ceritakan sedikit tentang mengapa Pak Swi bisa tertarik dengan bahasa Inggris ya? Ya, oke. Dan sedikit tentang profil Pak Swi dan tentunya British Academy. Silakan Pak Swi. Oke, jadi saya belajar bahasa Inggris itu dari kelas 5 SD. Ya, jadi dulu kita orang tua itu nyogok ceritanya nih. Nyogok kalau pergi les dapat duit dulu. Nah, dari situ saya pelan-pelan belajar. Ketertarikannya begini. Jadi saya pernah melihat bule ngomong, terus yang di sekeliling mereka semuanya bengong gitu loh. Nah, jadi saya merasa kalau belajar bahasa Inggris keren ya. Kita ngomong orang belum tentu tahu. Itu motivasi kecil saya dulu belajarnya. Jadi misalnya kita bisa bahasa Inggris nih, kita cerita. Orang yang nggak tahu bahasa Inggris, dia dengar tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu kita ngomongin dia juga kan. Dan itulah awalnya motivasi untuk ngerjain orang ya. Waktu kecil ya. Termasuk bandel juga ini Pak Swi. Iya. Jadi waktu kecil seperti itu. Nah, sering saya semakin gede ya sampai SMP, SMA tidak berhenti. Lanjut terus sampai kuliah juga mengambil spesialisasi di sastra Inggris. Jadi di Fakultas Sastra kejuruan bahasa Inggris. Nah, makin dalam saya merasa makin menarik dengan bahasa ini. Nah, setelah tamat dari kuliah, lanjut lagi ke Australia di Royal Melbourne dan mengambil strategi pengajaran bahasa Inggris juga. Luar biasa. Berarti sertifikasi sudah internasional ya Pak? Ya, internasional dan di-endorse oleh Cambridge University. Ya. Pak Swi, awalnya kan dari orang tua. Orang tua ingin mungkin ya masa depan anaknya lebih bagus. Dari papa ya. Dari papa dan mama ingin lebih bagus supaya masa depan lebih bagus, bisa motivasi belajar. Nah, tentunya sampai suatu saat di titik mana Pak Swi itu memilih, oke, saya tertarik ini sama bahasa Inggris. Itu di titik mana? Di kelas berapa ya? Kenapa itu menjadi bulat? Karena motivasi eksternal itu kan bersifat sementara. Tapi dari dalam diri kita kan itu jauh lebih penting. Dari mana proses transformasi? Ini pertanyaan bagus juga, karena berhubung banyak murid saya juga kadang mereka bingung mau kemana arah hidup mereka. Biasanya transisinya itu pada saat SMA, Pak. SMA tamat, kita bingung nih mau kuliah apa. Ya, jadi banyak orang kuliah milihnya jurusan masih bingung-bingung. Saya sendiri SMA 3 sudah yakin mau ngambil bahasa Inggris. Luar biasa. Dari situ. Dan keputusannya itu berlandasan apa Pak? Apakah keputusan memilih bahasa Inggris sebagai fokus karena ingin menjadi guru, ingin di perusahaan-perusahaan internasional, atau motivasinya seperti apa? Saat itu saya pengennya gini, banyak orang pengen bisa bahasa Inggris, ya kan? Tapi banyak yang udah belajar, ternyata masih belum sanggup. Nah, saya pengennya cari bagaimana cara supaya bahasa Inggris ini mudah dipelajari oleh semua orang. Oke. Ini menarik ini. Nanti kita akan bahas tekniknya ya. Boleh. Lebih detail lagi ya para Tribuners. Nanti kita akan bedah. Saya akan gali lebih dalam lagi bagaimana Pak Swi bisa mengajarkan bahasa Inggris ini dengan santai tapi dengan cepat untuk mahir di dalam berbahasa Inggris. Nah, Pak Swi, setelah belajar, bagaimana Bapak memulai membangun British Academy sehingga kalau saya melihat itu perkembangannya luar biasa. Dari segi muridnya juga banyak ya, dari berbagai kalangan sekolah. Bahkan ada beberapa program-program yang luar biasa seperti TOEFL ya, mereka ready untuk belajar bahasa Inggris di luar negeri. Pak Swi bisa ceritakan nggak bagaimana Bapak membangun British Academy sehingga bisa berkembang sampai sekarang? Silakan Pak. Jadi dulu saya pernah ngajar di salah satu sekolah swasta. Ya, setelah saya resign berhenti mengajar, banyak permintaan yang masuk.
Nah, Pak, kenapa nggak ngajar lagi? Pak, kenapa nggak ngajar lagi? Kami mau belajar. Nah, jadi di daerah seperti itu banyak demand pengen belajar bahasa Inggris karena mereka merasa selama ini bahasa Inggris itu diajarkan dengan cara yang konvensional. Oke. Jadi mereka nggak tertarik gitu loh. Kan kita dulu pernah ya, dulu belajar masuk kelas langsung buka buku belajar grammar. Buka buku belajar grammar. Jadi ada yang membosankan dan mereka maunya cari orang yang bisa mengajari tapi dengan cara yang menarik gitu. Nah, dari situ kita mulai terpikirkan, yuk kita kalau mau belajar kan kumpul semua dalam satu tempat lebih efektif ketimbang sayanya harus ke tempat murid satu persatu gitu. Nah, kita buka di lokasi sana, ternyata 1 bulan pertama permintaan murid banyak banget. Kita jalan dan dari mulut ke mulut sampai hari ini masih meningkat muridnya. Luar biasa. Ya. Dari awalnya berapa murid, Pak Kita Sui? minggu pertama ada hampir 50-an, 1 minggu. Di minggu pertama? Iya, 1 minggu pertama. Sebelum memulai itu sudah banyak yang mengenal ya mungkin ya? Iya, benar. Karena kita memang namanya juga guru ya Pak ya, tanpa tanda jasa katanya kan. Banyak memberi ya? Memberi. Jadi kadang ada murid yang misalnya dia masih belum bisa, dia minta waktu, pas ada waktu luang kita kasih. Nah, dari situ mereka ada ketertarikan belajarnya. Ada hubungan emosi yang sangat dalam bisa sehingga dibilang seperti support itu. Ya. Iya. Ini menarik ini. Dari awal berdiri British Academy sudah ada 50 murid yang mendaftar. Iya. Ini luar biasa. Nanti para Tribuners bisa belajar bagaimana selain teknik bahasa Inggris, tentunya ada teknik bisnis, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik sehingga bisa attract banyak customer termasuk yang dipraktekkan oleh Pak Sui di British Academy. Dan sekarang sudah berapa murid Pak Sui? Kita sebelum corona ceritanya Pak ya. Sebelum corona. Ya, kita udah corona juga kita sudah tahu lah bahwa berganti ke benar, online. Kita semua sudah adaptasi dengan online dan online juga tetap jalan sampai hari ini. Luar biasa. Mudah-mudahan permintaan secara online bahkan dari Australia, dari Malaysia, saya juga ada murid yang kita online sampai hari ini. Nah, kita ada target kejar sampai 300-400 murid. Nanti selepas corona kita mau kejar sampai 500 murid lebih per satu tempat. Nah, setelah itu kita akan ekspansi ke tempat lain supaya lebih banyak orang mendapat kesempatan untuk belajar. Para Tribuners, ini dari British Academy luar biasa saya melihat. Kenapa? Karena jumlah murid yang semakin lama semakin meningkat. Artinya apa? Artinya quality daripada program yang diberikan dan quality untuk gurunya pasti luar biasa. Kalau tidak luar biasa, tidak mungkin murid-murid orang tua akan percaya pada British Academy. Nah, saya akan gali lebih dalam. Bagaimana membuat sebuah kepercayaan itu dari segi program, Pak? Dari segi program. Kan kita tahu bahwa kalau misalnya beberapa itu ada yang menganggap itu di bidang bahasa Inggris itu grammar itu penting. Struktur bahasa itu penting. Tapi ada yang menganggap yang penting kita bisa speaking ya. Kita bisa speaking. Banyak teori macam-macam yang kita membuat untuk belajar bahasa Inggris dengan cepat. Dari pengalaman Pak Sui, sebenarnya proses yang cepat, tepat, dan kualitinya itu seperti apa? Dan apakah kemungkinan nggak ini kita dari lokal ya, seperti kita ya katakanlah hidup di Medan, tinggal di Medan, kemampuan berbahasa kita bisa mengimbangi native speaker dari luar negeri. Dan ya untuk belajar bahasa Inggris kan mendengar dari lokal dengan native itu biasanya beda ya. Sekali. Ini bagaimana menurut Pak Sui? Silakan Pak. Mungkin boleh aja praktek nanti yang ringan-ringan supaya nanti para Tribuners bisa tahu ya. Boleh aja bisa explain sedikit combine dengan bahasa Inggris. Silakan Pak Sui. Ini ahli bahasanya. Boleh. Silakan Pak. Masih belajar sampai hari ini Pak. Ya. Jadi begini. Setelah kita pengalaman dalam bidang pendidikan sampai hari ini ada 15 tahun. Ya, masih masuk tahun ke-16 sampai hari ini. Nah, saya menyimpulkan bahwasannya belajar itu harus ada tujuan dulu, Pak. Harus ada tujuan dulu. Harus ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan maka tidak akan bertahan lama. Nah, jadi gini, ada murid yang mengikut kami les dari SD hingga SMA. Sampai sekarang. Luar biasa. Ya, tapi kemampuan tadi yang Pak Sian bilang, yang penting bisa ngomong gitu. Nah, tujuannya itu ya. Tujuannya itu. Tapi setelah dia ngomong mungkin ada grammarnya masih ada belum tepat, kosakatanya juga belum kena. Nah, ada yang dia belajar cuma 3 bulan. Hasilnya lebih bagus daripada yang bertahun-tahun. Nah, artinya apa? Yang tadi 3 bulan itu mereka sudah punya tujuan.
Oke. Mereka tahu mau kemana. Misalnya nih, ada yang mau kuliah ke luar negeri, Oke. ada yang mau kerja. Ya. Jadi di tempat kami, kita udah mulai masuk satu slogan, kita renov slogan. Oke. Study, Rebranding kembali ya. kita rebranding kembali. Oke. Jadi kita sekarang masuk ke filosofi adalah begini. Belajar bahasa Inggris itu adalah study with purpose. Study with purpose. Harus ada tujuannya dulu. Nah, jadi kita arahkan gini. Anak-anak yang datang les, kita tanya, kamu benar-benar mau jalur pendidikan atau setelah tamat SMA Hanya bisa ngomong. hanya bisa ngomong? Karena ada yang nggak mau kuliah loh. Oke. Nah, ada yang nggak mau kuliah, ada yang mau kerja. Ada yang Oke. bukan orang pendidik, kita paham kemauan mereka. Oke, mau kerja ke luar negeri nggak? Nah, misalnya nih, di Australia gajinya bisa sampai 3-40 juta sebulan. Ada yang mau seperti itu, Pak. Oke. Aku nggak mau kuliah, aku mau yang penting bisa ngomong, bisa kerja, dapat gaji sekian, sukses. Oke. Nah, kita arahkan. Jadi mau kerja, mau belajar, tujuannya ada, dia pasti cepat sekali berkembang. Para Tribuners, yang pertama adalah British Academy di bawah pimpinan dari Pak Swijaya. Dia cek purpose dulu. Iya. Tujuan orang belajar bahasa Inggris murid-muridnya. Apakah dia untuk kerja? Benar. Apakah dia untuk akademis? Lanjutkan pendidikannya di luar negeri? Itu tentunya programnya berbeda ya. Berbeda. Programnya berbeda. Supaya motivasinya dapat ya. Ya. Dan supaya investasi waktu dan Benar. uangnya benar-benar bermanfaat bagi si murid. Iya, Ini yang benar. paling penting ya. Iya. Jangan udah bilang, oh saya udah banyak habis waktu, tapi gak ada gunanya. Benar. Kedengarannya akan sangat menyakitkan. Tapi kalau value-nya tinggi, kita juga bangga. Iya. Pak Sui juga bangga untuk Benar. memberikan Benar. pelatihan kepada mereka. Benar. Nah, Pak Sui, ini pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Saya belum cerita ke program detailnya. Nanti Iya. kan pasti ada program detail. Untuk akademisi dan untuk praktisi. Saya katakan seperti itu, praktisi untuk bekerja ya. Iya. Bisa nggak dari belajar bahasa Inggris dari nol? Yang sama sekali tidak bisa. Berapa lama? Dari Contoh, nol. yang best practice-nya Pak Sui. Saya pernah punya pengalaman begini. Ada satu teman saya, dia pengen kerja ke luar negeri. Ini memang kondisinya dia ada kasus keuangan lah di rumahnya ya. Dia Pak Sui boleh campur sedikit. You can use in English in Indonesia supaya menarik ini. Campur-campur ya. Oke, campur aja. Boleh. Mix ya. Boleh. Oke. Jadi ya teman saya ini dia memang dalam kondisi adalah ya financial crisis gitu. Oke. Nah, jadi dia memang pengen keluar negeri kerja. Oke. Udah punya anak, udah punya suami. Oke. Saya jumpa ceritanya, dia di satu perempuan ini ya? Perempuan Oke. ya. Saya jumpa dia satu kafe, saya kasih dia 6 pertemuan. Oke. Saya bilang sama dia, kamu serius nggak? Kalau kamu serius, 6 pertemuan maksimal 3 jam, satu pertemuan. Tidak bayar. Saya tantang dia dulu. Oke. Kalau kamu gagal, bayar semuanya. Oke. Oke, jelaskan motivasinya kan? Gini. Ini baru Ya kan? saya pertama sekali mendengar bukan di Indonesia, di dunia yang les nggak usah bayar. Kalau gagal, bayar. Kalau gagal bayar. Kalau gratis, kan dia double untung Oke, dia kan? Dia oke. double benefits. Oke. Yang pertama dia lolos, kedua gratis gitu. Oke. Karena dia emang udah dalam ini ya Oke. kondisi yang urgent, ada tertekan Oke. lah dari orang tua juga kan. Ya. Tapi Enam- sudah punya apa? Family. Teman saya udah punya anak dia, udah nikah. Oke. Nah, dia tidak mengenal basic grammar. Oke. Basicnya tidak So ada. harus to start. Mulai dari yang paling dasar. Oke. Terus saya kasih dia tugasnya minta ampun banyak Oke. dan jangan pernah mengeluh. Oke. Oke, 1 hari belajar, besoknya libur, full kerjain tugas bisa sampai 5 jam. Dia harus research, dia harus eksperimen, Oke. harus kasih saya laporan. Oke. Sampai pertemuan ke-6 itu suaminya ikut terus di belakang. Oke. Takut dia suaminya kan. Makanya saya ajak dia ke mall, jadi nggak Oke. ada prasangka buruk gitu kan. Oke. Suaminya ikut jagain anak 3 jam duduk manis, Oke. dia belajar. Luar 6 biasa. pertemuan itu sekitar 2 minggu. 2 minggu dia pergi ujian, dia ujian tertulis ke Ya. agent yang mau bawa dia urus pekerjaan di Australia. Dan Dia akhirnya pas nilainya lewat. Oke. Pas. Saya nggak bilang dia tinggi banget, tapi minimal dia lolos dulu. Pas. Pas, misalnya dia perlu Requirement-nya pas, 60-an, dia dapat sekitar lewat 2-3 poin saja. Oke. Dan itu menurut saya juga Luar biasa. luar biasa bagi dia. Karena 6 kali pertemuan dan dia bisa Ya. pas tes sampai ke lulus di Australia. ya, How can you do it, Sui? pertanyaan bukan how can I do it, how can she do it. Oke. Dia yang mau, bukan Jadi saya. seperti di awal juga ya, motivasi dari murid. Benar, ya. Motivasi dari orang yang mau belajar. Tujuannya Benar. seperti apa? Seberapa niat untuk maju. Ya. Kalau tidak ada niatnya, mungkin guru terbaik akan percuma. Percuma, Oke. percuma. Tetapi kan kita, Pak Sui kan ada programnya, benar. ya. Programnya bisa diceritakan program apa yang diberikan?
Jadi kita sekarang bagi ke dua program sih sebenarnya. Satu yang bagi akademik, yang dia mau kuliah S1, S2, S3 beasiswa, itu banyak dan gampang sekali. Yang mau S3 ambil juga bisa? Bisa. Oke. Saya kasih tahu gini ya, yang mau ngambil S2 dan S3 itu sangat gampang. Sangat gampang. Ini para Tribuners yang ingin melanjutkan program S2 di Indonesia sama di Luar negeri, di luar negara negeri mana ya. saja. Itu sangat mudah sekali. Iya. Dan tidak bayar 1 sen pun, bahkan ditanggung semua perjalanan, kesehatan, asuransi, tempat tinggal, makan, uang saku, uang kuliah, semua ditanggung. Dan itu ada tipsnya? Ada, iya. Bisa sharing, Pak Sui? Syaratnya banyak. Harus bayar? Tidak. Kalau untuk beasiswanya tidak, Pak. Jadi mungkin harus. Oh iya, oke. Ya Tapi dong. mungkin Pak Sui ini kan adalah program sangat bagus sekali Ya, yang bisa Pak. diberikan kepada para Tribuners Ya. dan khalayak ramai. Itu Benar. dari Saya yakin. British, only ada di British Academy. Iya, benar. Itu bisa ceritakan Pak Sui? Seperti hari ini ya, dalam pandemi seperti ini kan banyak orang juga butuh pekerjaan. Oke. Banyak orang juga pengen keluar, pengen upgrade diri untuk kuliah tambahan S2 segala macam. Oke. Saya tahu minat tinggi sekali, tapi yang lolos tidak banyak. Nah, Oke. kenapa? Karena mereka belum balik lagi tadi, tujuannya belum dapat. Oke. Jadi kalau tujuan dia sudah dapat, syarat tersulit nomor 2-nya memang bahasa Inggris. Oke. Tapi yang pertama bukan bahasa Inggris dulu, percayalah. Yang pertama adalah tujuannya. Misalnya begini, ketika di interview sama juri, Ya, oke. dia akan tanya, saya Oke. kasih kamu 500 juta, setengah miliar untuk kuliah ke Inggris misalnya. Oke. Setelah kamu balik ke negara kamu, apa bisa kamu berikan ke dalam kontribusi masyarakat ini? Ini beberapa list pertanyaan sudah Ya. Pak Sui sudah Sudah platformnya, Pak. Sudah ada Sudah. platformnya. So, begitu ikut Pak Sui, nanti para Tribuners akan mudah mendapatkan beasiswa ke kemananya biasa? Eropa, Amerika? Eropa, Amerika, Semua ya? Kecuali semua ke negara. luar angkasa ya, Pak ya? Iya, iya. Luar angkasa belum ada ya? Ya. Oke. Ya. Bisa stepnya bocoran sedikit? Jadi yang tadi, yang pertama temukan dulu tujuan kita. Oke. Saya mau ngambil jurusan apa? Oke. Terus setelah saya keluar saya mau jadi siapa? Oke. Nah, itu yang paling penting. Oke. Luar biasa. Dan programnya sudah ada di British Academy? Ya, kita ada sediakan program untuk belajar persiapan kuliah ke luar negeri. Oke. Baik dia beasiswa atau dia independen bayar sendiri, Oke. ataupun dia nggak mau kuliah, kita Oke. masuk ke jalur yang kanan. Oke. Dia Kerja. mau kerja, benar. Oke. Kerja, dia bisa dapat visa maksimal 3 tahun ke Australia. Oke. Sekarang saya masuk di programnya. British Academy. Untuk belajar, SD, SMP, SMA, untuk bekerja, programnya seperti apa? Sama yang mereka ingin kuliah. Apakah ada formula khusus untuk cepat belajar bahasa Inggris? Misalnya contoh, begitu masuk, grammar 1 bulan, speaking 1 bulan, listening 1 bulan. Itu program apa yang diberikan? Sehingga yang membuat British Academy adalah excellent untuk murid-murid dan untuk yang ingin belajar bahasa Inggris. Ini pertanyaan bagus karena banyak Kan ingin tahu kan? Benar. Masuk di sini mau jadi apa? Iya. Nah, kan gitu kan? Iya. Ya, banyak yang Iya. mau tahu. Benar. Masuk di sini luar biasa. Oh, keluarnya setiap hari siang malam bahasa Inggris kan luar biasa. Iya. Jadi kita pernah dapat banyak masukan, keluhan, curhatan dari para Oke. murid yang belajar di tempat X, tempat Y, tempat Z. Oke. Dan belum berhasil ke tujuan mereka. Oke. Karena menurut saya mereka belum menggali apa tujuan dia. Misalnya begini, saya mau kuliah ke negara mana? Ya. Ke Jepang, ke Australia, itu beda syaratnya, Pak. Oke. Nah, kita harus tahu dulu, misalnya kalau dia mau ke Jepang, maka dia harus jago di reading dan listening. Di Jepang reading dan Iya, listening. karena mereka menggunakan standar TOEIC. TOEIC itu adalah ujian resmi yang dibuat antara pemerintah Amerika dan Jepang. Oke. Dan mereka tidak mengharuskan speaking. Oke. Ya. Sedangkan di negara lain, misalnya di Inggris, Eropa, Amerika, Australia, mereka harus ada speaking, harus Oke. ada writing. Oke. Reading sama listening, yang mendengar sama membaca, itu Yes. di urutan 2 di bawah. Oke. Jadi kita harus lihat dia mau ke negara mana, syaratnya mana, kita fokus di situ. Oke. Berapa negara yang Bapak sudah petakan itu? Murid saya yang sudah Ya, berhasil maksudnya misalnya kan dari British Untuk- Academy mau belikan program supaya penawaran. programnya penawaran yang kuat kan. Ya. Oke, kalau di Jepang ini dia harus grammar dan penulisannya harus bagus ya. Dan itu berapa negara yang berbeda ya? Sampai biasanya? hari ini yang paling populer Australia. Australia. Paling Kenapa? populer. Kenapa? Karena Australia yang paling gampang masuk. Oke. Ya, paling gampang masuk untuk bekerja, paling gampang masuk. Oke. Dia minimal gini, syaratnya pernah kuliah, walaupun kuliahnya nggak tamat, hanya pernah kuliah setengah jalan, bisa ke Australia kerja. Oke. Ya,
Syarat bahasa yang kedua, bahasa Inggrisnya tidak terlalu tinggi. Oke. Jadi gampang masuk. Seperti apa syaratnya? Di Dia Australia? harus minimal ujian IELTS. Jadi IELTS kan ada 2 jenis nih. Oke. IELTS itu kan ujian resmi yang diciptakan oleh Inggris dan Australia. Jadi Oke. British Council sama IDP mereka gabung buat Commonwealth satu country ya. instrumen pengukuran kemampuan. Oke. Nah, ujian ini kemampuan saya diukur sejauh mana. Oke. Untuk IELTS ada 2, ada academic, ada general training. Oke. Academic untuk yang kuliah, general training untuk yang kerja. Oke. General training itu levelnya di bawah academic. Jadi gampangnya setengah dia. Oke. Yang Lebih penting gampang. bisa ngobrol. Bisa ngomong, bisa nulis surat untuk teman, Oke. nulis surat untuk keluarga. Dan Udah itu lolos. grammar ada sedikit Bermain, ya. Gak gitu masalah, oke ya. Yang penting Tapi di akademik standar. harus apa ya? Akademik beda, Pak. Akademik Dia harus tajam. bahkan akademik saja dia bisa dapat artikel yang scientific. Oke. Dia ilmiah sekali readingnya. Kalau di general training tidak, dia hanya cukup nulis surat. Oke. Dia hanya cukup nulis surat untuk teman, keluarga, dan tentunya tetap ada speaking. Oke. Ada speaking. Itu kita juga bakal fokus nanti ngomong. Karena nggak lucu juga, Pak. Dia lolos mau kerja, bosnya bilang A, dia nggak tahu gitu. Oke. Ya kan, harus komunikasi dengan teman kerja, dengan bosnya. Artinya verbal dan non-verbal itu harus kuasai ya? Minimal pasif lah. Oke. Minimal bisa pasif. Dan ini pengalaman Pak Sui dapatkan semasa kuliah di RMIT? Pengalaman ini? Iya, benar. Sampai level saya hari ini saja ke Australia pernah bengong dengar bule ngomong, Pak. Oke. Saya akui itu. Ada bule yang ngomongnya cepat banget. Ada yang ngomongnya logatnya kental banget. Jadi yang bagaimana bisa adaptasi dan bisa menerima native atau mungkin dia punya logat seperti itu? Nah, itu tadi Pak, adaptasi. Jadi satu hari mungkin sempat struggling juga kita untuk memahami dia. Tapi lama-lama udah tahu nih logat dia ngomong apa. Di telinga saya udah kena iramanya gitu kan. Sudah ada apa yang mau dibicarakan, sudah ada gambaran seperti itu ya? Ya, karena di Australia begini, Australia itu adalah diversity. Dia ada banyak sekali negara yang tinggal di sana. Ada India, ada semua negara. Saya pernah ngajar di Australia satu kelas 25 atau 26 orang. Tidak ada 2 negara yang sama. Satu kelas internasional. Berikan kelas bahasa Inggris. Berikan kelas bahasa Inggris. Tidak ada di dalam 26, 25 saya lupa. semua beda negara. Tidak ada 2 negara yang sama. Warna juga beda-beda. Beda. Nah, itu Bapak bayangkan gimana dengan orang India ngomong bahasa Inggris, orang Jepang ngomong bahasa Inggris, orang-orang Nepal, Mongol, Thailand, Kanada, bahkan di Eropa kayak Finland, Sweden itu juga ada. Jadi saya pernah ngajar sana. Yang paling seru adalah ada satu ibu-ibu yang dari Libanon. Serunya bagaimana? Dia pengen ngomong, tapi nggak bisa ngomong. Oke. Jadi bagaimana memotivasi dia supaya bisa kita kasih dia bisik. Kita kasih. Jadi gini, dia termasuk satu murid yang aktif ya. Jadi belum apa-apa tunjuk tangan. Oke. Tapi nggak bisa ngomong. Tapi nggak bisa ngomong. Ini menarik. Begitu tunjuk, gini Pak. Kita kasih kesempatan, yes please. Terus dia kayak tapi sebenarnya yang dinamakan komunikasi kan not only for verbal komunikasi. Benar. Verbal seperti bahasa tubuh. Benar. Kemudian intonasi itu juga mewakili komunikasi. Benar. Ada namanya body language ya. Itu juga mendukung makna yang mau dia sampaikan itu juga ada tersampaikan lah melalui gerak tubuhnya. Benar. Akhirnya bagaimana? Saya seringnya datang sekitar lebih awal 15 menit kasih dia basic dulu. Sama si ibu ini. Ibu ini ya. Kasih dia basic. Nah, dia latih dari hal-hal yang paling dasar. Mungkin ya satu kalimat sekeliling ya. gitu Misalnya gini, dia mau bilang menurut saya, ya kan dia kan nggak bisa ngomong nih menurut saya. Gimana yang ngomongnya? Terus saya kasih bilang misalnya gini, in my opinion. Yes. Terus dia ulang, in my opinion. Repeating. Ulang lagi, in my opinion lagi. Ulang berapa kali? Sampai dia bisa. In my opinion. Biasanya nggak lancar. Biasanya misalnya gini, in my opinion, dia nggak bisa dia. Tapi diulang, jadi bisa. Kalau bahasa Indonesia, mungkin kita ngajarin bahasa Inggris, kita bisa ngomong ini loh artinya. Sama orang Libanon, bahasa Libanon bagaimana? Ya, Bapak itu juga pakai ini? Gitu. Ya, itu ada namanya barrier, ada gap-nya. Ya. Language gap antara saya dengan dia. Jadi first language saya kan bahasa Indonesia. Yes. Dia first language mungkin bahasa Libanon. Bahasa Libanon. Yes. Ya Atau kan? bahasa Timur Tengah ya. Nah, benar. Dan kita ketemunya di bahasa Inggris. Jadi saya tahu yang dia mau sampaikan misalnya kayak in my opinion itu gampang. Saya kasih dia phrase-nya. Tapi kalau barang-barang yang dia mau ngomong, saya nggak tahu kan? Dia gambar. Dia gambar di kertas dulu. Dia gambar. Nah, gambar, misalnya gambar mobil. Mobil. Saya buat panah.
mau kemana maksudnya? Saya juga nggak bisa bahasa Libanon gitu loh. Saya nanya dia, where do you want to go? Dia setiap bengong-bengong, hah? Where do you want to go? Jadi panah mau kemana? Panah. Dia gambar mall. Oh, shopping center. Okay. Yes, shopping center. Motivasi ke dia ya. Jadi pelan-pelan kita rangkai kalimatnya lah. Nah, Ini menarik ini, Pak Sui. Ini yang mereka mau belajar bahasa Inggris tapi belum mengenal bahasa Inggris, even itu adalah sangat basic sekali. Iya. Mereka adalah profesional yang bekerja Benar. atau yang bekerja di sana ya? Yang ingin bekerja masuk di sana ya? Sebagian profesional, sebagian akademik kuliah. Oke. Kalau ibu ini Tapi tadi kuliah pasti mereka sudah ada basically di negara asal karena mereka harus benar, preparation kan? benar. Tapi basic orang berbeda-beda, Pak. Oke. Ada yang misalnya seperti negara China, negara-negara Asian ya, Ya. China, Jepang, Ya. itu basicnya kurang gitu mantap biasanya. Oke, Kalau oke. misalnya dia kayak Indonesia, Singapura, itu basicnya Malaysia bagus. oke ya. Good Ya. ya. Yang Oriental tuh biasa agak struggling dia. Oh, karena bahasa lafalnya beda. Karena gini, ada beberapa pronunciation di bahasa dia nggak ada. R ya, mungkin. R misalnya, T misalnya, Ya. T di Vietnam tidak ada. Contohnya, Pak. Misalnya gini, saya ada satu murid Vietnam lucu. Kita mau keluar kata kan, Ya. we go out. We go out. Ada tehnya kan, kita Ya. tekan we go out, ya kan? Dia nggak bisa bilang T karena di Vietnam nggak ada pelafalan We go T. out. Di we go out. We go out. Terus gue bingung, itu apa? Oh. We go out. We go out. Terus saya ajarin dia, we go out. Oh. We go out. No. We go out. We go out. Dia sangat susah untuk sebut vokal T. Tapi by the way, yang penting bisa mendengar. Ya, saya ngerti Karena lah, saya Bahasa-bahasa lidah masing-masing Iya, berbeda. makanya tadi tujuannya apa? Kalau hanya sekedar komunikasi, kita tidak paksakan. Ya. Yang penting, I know you know dah. Oke. Gitu kan? Yang Tapi kalau penting dia mau artinya sama. akademik, nggak bisa. Dia mau ngambil S2, S3, nggak bisa. Dia harus sampai bisa ngomong T-nya itu. Oke, sebelum kita masuk di akademik, 26 ini, berapa lama proyek Pak Sui waktu di sana? 6 minggu. 6 minggu. 6 minggu. Dan akhirnya hasilnya? Mereka bisa nulis panjang. Ini menarik. Itu yang paling prestasi paling besar di akhir kelas. Dia Di bisa akhir nulis. kelas. Sampai Dan- si ibu Libanon tadi dia nulis, dia foto, dia mau kasih suaminya lihat. Saya bisa nulis panjang cerita. Bangga suaminya? Bangga. Bangga ya? Bangga. Oke. Dan dia senang gitu. Oke. Dan Pak Sui, itu bagaimana proses selama 6 minggu itu dia bisa menulis apa yang dilakukan? Jadi kita Ada belajarnya- motivasi kepada mereka? Ada. Kalau saya mengajar selalu 1 jam, misalnya ada 1 jam setengah ya Iya. satu kelas. Biasa 15 menit pertama saya nggak mulai dulu kelasnya. Oke. Kita ngobrol, saya mau tahu dulu basic dia sejauh mana, tujuan dia sejauh mana. Nah dari situ kita bisa mengukur nih berapa lama bisa pandai ini. Oke. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Oke. Nah seperti ibu tadi dia punya tujuan, dia kan suaminya kerja di Australia. Ya. Dia ibu rumah tangga, jadi di rumah kesepian, gak ada kerjaan, dia pengen kerja gitu Oke, loh. oke. Pengen ada waktu luang dijadikan produktif. Oke. Nah, berarti tujuan dia adalah bisa komunikasi di dunia kerja, Oke. Oke. ya kan? Saya kasih dia kosakata dunia kerja, Oke. Oke. bahasa-bahasa dunia kerja. Supaya dia dapat inti makna Intinya, yang dia ya. butuhkan ya. Jadi dia nggak habis waktu, Oke. nggak habis uang juga kan. Oke. Nah, Oke. seringkali seperti orang tua datang, saya pengen anaknya pintar. Saya tanya, nggak bisa gitu Bu, harus tahu dulu Oke. tujuannya. Karena saya juga Oke. nggak mau ngambil uang ibu sia-sia gitu loh. Akhirnya hasilnya tidak ada ya. Iya, makanya harus tahu tujuannya. Jadi ibu juga efektif untuk Iya, iya. investasi waktu dan biaya ini gitu loh. Oke. Oke. Hmm. Setelah 6 kali pertemuan, yang paling hasil paling bagus itu outputnya seperti apa? Biasanya mereka mencapai tujuan. Oke. Jadi ini kan ekspektasi. Oke. Ini kondisi hari ini. Oke. Nah, tengah-tengahnya kan itulah kan problem kan yang Iya, mau dia solve kan. Ya. Akhirnya dia bisa mencapai tujuannya. Misalnya kalau dia mau kerja, saya pernah jumpa yang tadi saya yang ibu rumah tangga yang murid saya tadi bawa suami di mall belajar itu, saya jumpa dia di sini. Oke. Saya jumpa dia di sini, dia Setelah kerja di sebuah cafe. after class, Pak Sui jumpa dia di sini. Iya, pas saya After class. enggak, dia belajar udah lama, Pak. Oke. Oke. Udah lama, sekitar aku rasa 6-7 tahun yang Oke, lalu. oke, Dia udah lama di Australia sekarang, lagi Oke, ngejar PR, jadi warga negara Australia. Oke. Masih komunikasi? Masih ya? Saya ketemu dia di kafe, Yes. terus kita ngobrol-ngobrol, Ah. catch up. Jadi udah inilah masalahnya udah selesai. Hari ini udah bisa nabung, suaminya juga udah bisa beli rumah, udah mulai buka usaha di Medan, dan
dia rencana mau bawa suaminya ke sana juga suatu hari nanti. Oke. Nah. Dia masih stay di Masih di Australia dulu. Australia, mau bawa suaminya ke sana. Karena syarat kan harus dianya sendiri warga negara dulu. Baru bisa boleh bawa ajak suami ya. sama anaknya. Gitu. Oke. Ya kita bangga lah. Dia juga sangat bangga dengan prestasi dia sendiri. Yang hebat itu dia sebenarnya. Oke. Dia yang hebat. Ya, cuman ya sebagai guru dan sebagai mentor berikan yang terbaik ya. Benar. Resepnya sudah ada sih. Tapi Iya. kalau muridnya tidak mau ya Percuma. satu kesulitan juga ya. Nah ini itu untuk yang profesional. Kalau untuk akademik bagaimana Pak? Pengalaman Bapak? Untuk akademik yang terbaru kan yang profesional kan dari awal menjadi akhir tujuannya dia bisa menjadi seorang pembicara bahasa Inggris yang bagus sehingga dia bisa bekerja dan sebagainya. Akhirnya problem dia solve. Akademik Pak. Ini Yang Bapak bisa akademik. cerita banyak. banyak sekali. Iya. Silakan Mau cerita. negara mana? Saya punya murid di Jerman ada, Oke. di Inggris ada. Kalau Asia udah pastilah, Singapura, Malaysia, Australia udah pasti banyak. Bapak cerita aja. Yang terbaru ya, Yes, yang terbaru ada satu yang lolos di Australia. Ya. Abangnya dulu kita ajarin dia. Saya jumpa dia juga di sana, Oke. di sini ketemu. Saya selalu ketemu murid ke sana. Oke. Terus adiknya nyusul. Oke. Jadi mamanya bawa adiknya jumpain saya. Tolong dong nih adiknya sekali lagi diurus biar ikut abangnya gitu loh. Di mana itu? Di sini. Di sini ya. Oke. Di sini. Nah, terus adiknya belajar, lolos, tapi adiknya memilih bukan sini, Oke. ke New Zealand, Ke New Zealand. di bawah sini. Oke. Jadi dia ke sini, lihat nggak cocok, dia pindah ke New Zealand di bawah sini. Jadi abangnya di sini, adik di New Zealand. Tapi programnya sama ya, bisa lulus untuk keduanya. Ya, mereka dua-duanya lulus ujian, akhirnya dapat kuliah di Australia dengan gampang lah. Jadi di imigrasi itu nggak ditanya-tanyain lagi, karena bahasa Inggris sudah bagus. Oke. Tinggal interview sekilas, tujuannya apa, misi dia belajar gimana, udah lolos. Istilahnya Pak Sui dan British Academy sudah ada guideline ya untuk mereka yang mau lolos di New Zealand, di Australia, di Jepang, di Singapura, di Jerman, Inggris sudah ada prepare. Tergantung tujuannya supaya nanti akan dipermudah, mereka akan lebih masuk. Nah, kita cerita yang jauh-jauh ya Pak ya. Boleh. Luar biasa ya, udah sangat jauh sekali. Sekarang untuk di Indonesia Pak, bagaimana? Program bahasa Inggris dari British Academy untuk masyarakat Indonesia. Oke, di Indonesia kita melihat tren hari ini ya. Tren hari ini lebih mengarah ke TOEFL dan banyakkan sih untuk pekerjaan. Oke. Untuk pekerjaan. Kalau kuliah adalah ke UGM, ke UI. Itu juga perlu IELTS untuk S2-nya. Karena pemerintah kan ini hebatnya pemerintah kita ya. Hari ini Indonesia luar biasa. Dia sudah menyediakan anggaran untuk kuliah beasiswa bagi yang mau. Jadi benar-benar tidak bayar. Tinggal tunjuk negara mana, kota mana, universitas mana, jurusan apa, tinggal tunjuk. Salah satu syaratnya yang harus dikuasai adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, karena S2 semuanya ada IELTS. Bahkan mau ngambil sastra Mandarin pun S2 harus bisa bahasa Inggris. Itu syaratnya? Ya. Even itu adalah ke Taiwan atau ke China? Gitu? Iya. Ya, minimal kalau nggak dites ujian, akan dites tertulis dan ngomong oleh pihak institusinya. Oke. Sejauh mana perkembangan bahasa Inggris khususnya di Indonesia, kalau di Indonesia, di Medan, Sumatera Utara, dan Indonesia pada umumnya? Hari ini lebih mengarah trennya tadi yang saya bilang IELTS, ke TOEFL. IELTS lebih ke akademik untuk kuliah, kalau TOEFL lebih ke untuk pekerjaan sebenarnya. Tapi tak ada ya Pak ya, TOEFL untuk kuliah juga ada. Ada dua jenis, ada IBT sama ITP. Nah, ITP ini yang paling tinggi. Misalnya gini, saya yakin dari pengalaman teman-teman saya di Bea Cukai misalnya, di bagian pajak misalnya, di bagian instansi pemerintahan lah, BUMN, atau bahkan bagian instansi pemerintahan untuk mereka naik pangkat Pak, mau naik jabatan, itu akan diminta kemampuan berbahasa. Minimal dia bisa listening dan bisa speaking-nya. Ya. Even itu grammarnya sedikit perlu perbaikan atau perlu apa? Karena mereka mau naik jabatan di sebuah instansi pemerintahan biasanya akan diminta kemampuan berbahasa Inggris. Karena mengapa? Karena merupakan syarat ya. Karena kita sudah globalisasi ya. Iya, dia akan mewakili pemerintah untuk komunikasi dengan orang luar nantinya gitu loh. Saya dapat banyak murid dari Bea Cukai. Bea Cukai ya. Bea Pajak juga banyak. Dan kedepannya bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat common ya, umum ya. Iya. Yang banyak profesional itu wajib menguasai. Jikalau ingin dari segi karir ingin maju lebih baik lagi. Karena bagaimanapun kita bisa lihat dari buku-buku yang bagus itu biasanya karangan dari international edition dan kemudian paling sederhana YouTube juga ada semua bahasa Inggris ya. Kalau bisa bahasa Inggris kita akan belajar banyak dan free itu ya. Iya benar free benar. Jadi saya juga ada murid di kantor keuangan di Medan. Kantor gedung keuangan. Gedung keuangan. Sebelah mall itu. Ya. Nah, ada murid di sana juga. Jadi memang
hari ini sudah menjadi salah satu skill primer lah. Oke. Skill primer. Oke. Jadi Oke. mereka ya ibaratnya begini, kita pintar komputer misalnya, Ya. bahasa Inggris udah harus wajib. Kita mau pintar teknik, bahasa Inggris udah harus wajib. Dia basically ya. Karena buku manual dan sebagainya itu dari bahasa Inggris. Kita bisa belajar banyak. Benar-benar. Oke. Sahabat Tribuners, Pak Sui sangat senang dan menguasai ilmu bahasa. Dan saya melihat sendiri bagaimana British Academy mengajar itu dengan hati, ya. Care kepada mereka, Ya. kemudian peduli kepada mereka. Ya, bukan hanya uang yang dinilai, tetapi adalah motivasi mereka, dan akhirnya output menjadi sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali. Saat ini bahasa Inggris juga menjadi kebutuhan, ya, Ya, mereka yang benar. ingin kuliah di luar negeri, bahkan profesional yang ingin mengalami kenaikan jabatan atau Ya. diberikan amanah yang lebih besar. Benar. Salah satu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, salah satu Ya. bahasa Inggris. So, sahabat Tribuners, preparation. Apalagi Indonesia akan menjadi negara maju, ya. Saya yakin, saya percaya bahasa Inggris akan menjadi bahasa yang dapat membuat kita semuanya berkembang dengan baik. Di British Academy, Pak, itu kan kalau untuk profesional mudah, Pak, ya. Karena kan dia udah mengerti motivasi. Iya. Saya mau belajar. Iya. Saya pasti serius dong, saya baik. Iya. Anak-anak bagaimana, Pak? Ini menarik, Pak. Iya. Ini anak-anak kan dia kadang dikirim orang tuanya untuk belajar. Misalnya anak si A, B, C kirim. Mungkin dia nggak tahu tujuannya seperti apa. Itu bagaimana Bapak menggali supaya nanti outputnya, hasilnya juga akan ada. Ya. Jadi di tempat kami berusaha untuk membuka program yang bisa sesuai. Kita ada adjust dengan segala umur. Oke. Jadi kita ada anak kecil dari SD sampai yang udah pensiunan juga ada, Pak. Kita pernah ada satu ibu-ibu umur sekitar 60-an tahun datang les. Rajin dia. Luar biasa. Rajin ya. Motivasinya apa, Pak, ya? Kalau ibu tadi itu. Iya. Saya kalau tidak seingat saya dia Untuk punya ngajar anak, cucunya? dia punya anak kerja di luar negeri. Oke. Dia pengen bisa ngomong sama anaknya gitu. Oke. Nah, jadi ada yang umur lanjut juga ada, anak-anak juga ada. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana untuk memberi motivasi kepada anak-anak. Biasanya anak-anak yang masih di bawah SMP ya, katakan umur SD sampai 10-12 tahun itu mereka belum ada tujuan. Kan malah juga anak-anak ya, mereka datang mau belajar. Nah, kita hanya kasih dia sense of confidence. Oke. Percaya diri dulu. Ini bagaimana? Ini menarik. Jadi kita selalu Jadi misalnya dia belum ada. Dia kan nggak tahu kan anak kecilnya. Iya, benar. Maksudnya masa depan yang paling ditanya mau jadi apa cita-cita? Pasti polisi, pilot. Nah, ini bagaimana menumbuh kembangkan dia punya potensi? Iya. Jadi kita kasih sense of confidence dulu. Nah, di tempat kami ini berbeda adalah kita menggunakan teknik pengajaran yang sudah modern, nggak konvensional lagi. Artinya apa? Kita ada memberi praktek dan teori, tapi porsinya masih lebih banyak di prakteknya. Khusus untuk anak-anak, kita ada banyak sekali activities. Seperti contohnya, Pak? Misalnya, kita membuat ngajarin grammar. Bapak bisa peragakan sedikit ngajarin grammar pakai bahasa Inggris. Supaya mereka activity geraknya, supaya orang tertarik, Pak. Nah, jadi saya kasih prosedurnya misalnya ya. Contohnya ini satu. Silakan. Ini sangat bermanfaat buat guru. Jadi banyak guru yang mungkin ngajarnya, buka buku halaman 10 belajar grammar. Terus muridnya, nah kita nggak seperti itu. Kita masuk ngajar grammar. Misalnya kita ngajarin present continuous. Nah, present continuous itu kan ada subjek. Misalnya he, cowok kan, sedang makan. Kita pakai is, kemudian pakai verb, ing. eat, pakai ing, benar. Nah, ini Bapak tahu nih, ing. Saya belajar sama ini guru Pak bahasa Inggris ini. Saya belajar sama Pak Sui. Iya, jadi he is eating. Kita nggak usah buat grammar kayak dulu. Subject plus verb to be ada is, mr plus verb I. Itu murid nggak mau denger gitu, bosen. Jadi nggak usah buka buku, langsung main games. Anak-anak paling suka games. Kasih 2 gambar yang sama tapi berbeda. Menarik gini. Ada misalnya 5 perbedaan. Saya ini si cewek lagi duduk makan hamburger. Si cewek ini lagi duduk makan pizza. Ya kan? Nah, 2 kertas ini Bapak pegang satu, saya pegang satu. Tempel di belakang. Di belakang punggungnya. Kan nggak bisa lihat. Di punggung. Iya. Kan nggak bisa lihat. Di punggungnya murid. Benar. Terus murid kayak senang nih. Ini apa ini games nih? Yeay, senang dia kan. Tempel di belakang. Jadi di setiap murid ya. Dua orang digabung, di pairing. Satu kelompok 2 orang. Kamu dengan kamu, you, 2, 1, 2, 1, 2, gabung. Kasih kertas, tempelin. Ya, tempelin. Terus dia kan nggak bisa lihat nih. Ada si Susan. Susan is eating, I know. But I don't know what is Susan eating. Saya nggak tahu dia makan apa. Gua nanya Bapak. Pak, what is
kita kasih grammarnya di papan tulis. Ya. What is, isi sendiri. Ya. Ya, kasih contoh. Kita drilling 1, 2, 3 udah Dan lancar. tulis seperti yang di belakang itu. Iya, dia bakal ingat polanya. Ya. Dia bakal ingat polanya. Tinggal ganti-ganti aja toh subjeknya Susan, Jack, Thomas. Kan gampang bagi dia kan, gampang ganti orangnya doang. Nah, kata kerja kan gampang, eat. Oh, dia nampak siapa langsung tulis belakangnya, dia tulis sendiri. Ya, dia ada tahu lah, ada si Susan, ada si Thomas, ada kita kasih gambar kan orangnya. Tapi dia nggak tahu di lagi ngapain dia. Tanya Bapak, what? Dia lihat papan tulis kan? Ya. What is Susan eating? What is Susan eating? Ya. Bapak harus jawab. Ya. Lihatin, Susan is eating burger. Aku tahu dia lagi makan burger. Oke. Gua Karena nggak di lihat. belakang itu sudah ada. Gua Ya? tahu. Dia tulis gantian. Ya. Nah, Bapak tanya, what is Susan eating? Gua lihat, Susan is eating pizza. Oke. Nah, satu perbedaan ketemu. Ya. Tugas mereka adalah yang menang games ini harus cari perbedaannya secepat mungkin. Nah, mereka akan mengulang kalimat yang sama. What is Susan eating? What is John doing? What is Thomas playing? Ketemu perbedaannya di situ. Ini kan continuous ya. Continuous, present continuous. Tapi kalau yang sudah pas bagaimana Pak? Past tense juga Apakah sebenarnya setiap tenses itu dipraktek seperti itu? tidak. Kita Tidak bisa ya? gunakan teknik yang lain juga. Oke, Banyak sekali. Jadi bisa rolling kelas. Hanya ada di British Academy. Iya. Para Tribuners silakan untuk yang ingin belajar bahasa Inggris, apakah profesional, apakah anak-anak Anda ingin menjadi semakin maju dan berkembang. Ingat sekarang saat ini adalah kita entering the globalization, ya semua bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa yang sangat kuat. Kita baca manual dan sebagainya, kita belajar dan sebagainya. Bahkan even para Tribuners yang ingin menjadi YouTuber internasional, bahasa Inggris solusinya, ya. Jangan YouTuber bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Mana tahu suatu saat Anda akan menjadi YouTuber internasional, ya, seperti di Amerika, di Singapura, mereka bisa lintas negara, luar biasa. Nah, Pak Sui, tips untuk belajar bahasa Inggris dengan cepat. Bapak gunakan bahasa Inggris, jangan gunakan bahasa Indonesia. Oke. Simple tapi memotivasi Tribuners supaya nanti simple dan menjadi tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Simple aja Pak. Stepnya. First, you have to find the purpose. Oke. Itu dulu. Pas. Tetap selalu saya bilang purpose. So you have to find the purpose. Tujuannya apa belajar, ya. And second, which is the last one, you have to start now. Harus Start mulai now. sekarang. Ya. Kenapa? Karena Bukan bahasa, don't start tomorrow. start now. Start now ya. Iya. Belajar. Karena belajar itu dia berkesinambungan. Oke. Ya, belajar bahasa itu berkesinambungan. Dia beda dengan eksakta. Oke. And then Eksakta pakai rumus dapat. Kalau bahasa nggak bisa, kamu harus berkelanjutan. you need So you find the purpose. find the purpose. And then Start you start now. now. And then the third. Itu aja. Only two. Itu saja. Begitu kamu sudah ketemu tujuan, kamu sudah mulai sekarang, kamu bisa mulai. Mau dari YouTube, mau dari buku, mau belajar mandiri, mau les, semuanya bisa sebenarnya. Oke. Itu untuk murid. Oke. Kalau untuk guru, saya mau sarankan satu adalah mulailah cari cara ngajar yang lebih efektif untuk hari ini. Karena zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda. Jadi Oke. jangan buat murid jadi malas belajar Oke. gara-gara cara pengajaran yang kurang menarik. Oke. Nah, untuk guru, temukanlah cara bagaimana si murid sudah tahu nih purpose-nya. Dia udah mau nih start now. Oke. Nah, guru kasihlah resources yang tepat tadi itu. Oke. Di mana alamat British Academy, Pak? Nah, kita Dan cara lokasi- daftarnya bagaimana? Nah, cara daftarnya gampang. Cara tinggal datang. Oke. Kita ada placement test dulu. Jadi placement test itu adalah untuk mengukur kemampuan dia sebelum masuk. Oke. Kan ke level kita beda-beda nih. Kita nggak Oke. mau murid masuk terus wah terlalu sulit nih, temennya jago, dia minder. Oke. Terus motivasinya down, dia demotivated. Nah, kita nggak mau seperti Oke. itu. Atau sebaliknya, masuk kelas yang terlalu rendah, dia merasa hebat, sombong. Jadi kita akan placement test dulu tahap pertama di tempat kami untuk tahu kemampuan dia. Baru kita masukkan di level yang cocok. Oke. Nah, Menarik. alamatnya ada di Alfala, Komplek Alfala, daerah Katamso. Oke. Nah, kalau di Google ada itu, Google Oke. Map, British Academy Medan, Oke. di Jalan Alfala, di Simpang Katamso, pas Oke. di sebelah sekolah swasta. Ingin maju, jangan pikir-pikir lagi. Step 2 yang tadi disampaikan oleh Pak Sui, start now, belajar. Ya, karena investasilah di leher ke atas menurut beberapa pakar. Ya. Karena investasi di leher ke atas akan membuat kita hidup akan lebih baik, lebih bahagia, lebih wealthy ya, Yap. lebih makmur Yap. ke depannya karena investasi di
pikiran kita akan menjadi jangka panjang. Yap. Pak Sui, tidak terasa waktu kita sudah mendekati 1 iya. jam. Tidak terasa kita cerita dari Medan, Indonesia, sampai ke tadi ke Australia, keuangan, Australia, Lebanon. Jepang, Libanon, dan sebagainya. Luar biasa ya. Waktu kita sudah hampir 1 jam dan kita akan akhiri. Dan satu closing statement buat para Tribuners. Oke. Belajar itu ini ya, harus temukan tujuan. Itu dulu. Apapun pekerjaan kita, siapapun kita, mau kuliah, mau lagi kerja, saya yakin dengan belajar bahasa Inggris itu bukan hanya membawa kita ke tujuan, tapi memberi kita satu rasa percaya diri untuk komunikasi di masyarakat. Karena saya yakin gini, orang yang sukses itu, mereka adalah orang yang bisa mengatur waktu, uang, dan komunikasi dengan baik. Karena hari ini komunikasi sangat penting sekali dengan siapapun. Ya, saya percaya semua orang bisa belajar bahasa Inggris. The God gives us the talent. Oke. Udah kasih kita bakat ini. Semua orang bisa belajar. Orang bisa ngomong kok. Gak ada yang bisa ngomong kan. God gives us the talent. Okay? We, teachers, Yes. give you the method. Oke. Okay? Now you have to give yourself the purpose. Oke. Baru bisa sukses. Oke. Luar biasa. Ya. Ya. Oke. Jadi guru ada metode. Tuhan memberikan kita bakat. Tinggal Dan kita kemudian sendiri. Anda sendirilah yang memiliki tujuan. Ya. Dan perjuangkan tujuan Anda supaya hidup Anda lebih sukses lagi ke depannya. Benar. Terima kasih Pak Sui Sama-sama Pak. sudah bersedia untuk hadir di Sama-sama. studio Tribun Medan untuk menginspirasi para Tribuners. Semoga pembicaraan tentang bagaimana bisa mahir secara bahasa Inggris dapat bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Salam sukses dan sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di episode yang lain yang tentunya lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Thank you. Pak Sui. Thank you. Semoga bermanfaat. Thank you.